Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercerita tentang kerajaan Pagaruyung. Pertama Pagaruyung. Pagaruyung itu dahulu bukanlah seperti Pagaruyung sekarang. Dimungkinkan Pagaruyung dahulu seperti kita menyebut Padang. Di wilayahnya sangat luas. Kerajaan Pagaruyung boleh kita catat berdiri abad ke-14 1347 yang nama awalnya adalah Kerajaan Malayapura. Kerajaan ini sejarah singkat berdirinya sebenarnya berpangkal dari Swarnabumi di Damasraya. Swarnabumi ini berdiri abad ke-6, abad ke-4 Masehi, yang ibu kotanya di Jambi dan wilayah subkulturnya adalah Damasraya, Jambi, dan Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Nah, setelah Adityawarman memimpin Swarnabumi, setelah rubuhnya Sriwijaya, Adityawarman membawa Swarnabumi ini ke hulu yang kita sebut dengan Pagaruyung sekarang. Hulu dimaksud adalah hulu Batanghari, di daerah hulu, bukan hulu sungai. Nah, ketika sampai di wilayah Pagaruyung sekarang, didirikan oleh Adityawarman, itu diintegrasikan beberapa kerajaan. Pertama, kerajaan yang dibawa oleh Adityawarman yang dia pimpin dari Damasraya, Swarnabumi, diintegrasikan dengan kerajaan-kerajaan tua. Pertama, kerajaan tua adalah Kerajaan Pasumayam Paribatu, itu juga abad ke-4 berdirinya. Kemudian kerajaan itu mekar menjadi dua sesuai dengan kelarasan yang ada, kelarasan Poto Peliang dan kelarasan Bodikiniago. Mekaran pertama untuk kelarasan Poto Peliang itu didirikan di Sungai Tarap. Namanya adalah Kerajaan Bungos Tangkai. Sedangkan untuk kelarasan Poto Peliang itu didirikan di Limokaum, disebut dengan Kerajaan Dusun Tuo. Nah, setelah itu ada juga mekaran di Batu Patah, yang konon di situ ceritanya, ini cerita, ada cerita konon ya. Bagi mahasiswa sejarah ini tidak berlaku nih. Paribatu ini juga telah Batu Patah ini telah ada orang Taif ketika itu di sana yang melihat orang Minangkabau ini tingkat keberimanannya sudah sama dengan tingkat keberimanan umat-umat Nabi sebelumnya. Disebutnya dengan bahasa Arab Mu'minang Kanabawi. Orang Minang ini sudah beriman seperti umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, cerita ini Mu'minang Kanabawi ini diubah menjadi Minangkabau. Jadi cerita asal usul nama Minangkabau itu yang lainnya adalah dari Mu'minang Kanabawi. Artinya adalah orangnya sudah beriman seperti pada masa Nabi. Setelah dilikuidasi semua kerajaan ini, kerajaan-kerajaan tadi digabung menjadi satu bernama Malayapura. Itu 1347. Tidak lama pada tahun itu juga kerajaan ini dari mulanya di Sarwaso dibawa ke sekitar Balai Janggo sekarang lah, di Pagaruyung. Pagaruyung sekarang. Ketika itu belum bernama Pagaruyung. Pagaruyung itu kan baru.
bernama Kerajaan Minangkabau di sekitar Pagaruyung sekarang itu disebut Kerajaan Minangkabau. Lah setelah itu ada semacam sikap pemerintahan Aditya Warman yang tidak disukai oleh kaum adat dan kaum agama. Berarti sebelum Aditya Warman datang ke situ, Islam sudah berkembang juga. Islam ini ada dua jalur. Saya melihat malah lebih duluan jalur istana itu Islam dikembangkan daripada jalur surau. Karena hubungan dagang dengan istana dekat, hubungan ekonomi dengan kekuasaan dekat. Nah, kerajaan mengembangkan Islam lewat kerabatnya. Ketidaksenangan pemuka agama tadi dengan Aditya Warman mungkin tidak sesuai gaya pemerintahan Majapahit yang dibawa dengan gaya pemerintahan di Minangkabau. Itu yang tidak cocok. Dia menganggap dirinya itu wakil Tuhan di dunia ini. Ya, dia digambarkan agak kejam gitu. Walaupun secara prinsip orang Minangkabau, Aditya Warman ini kan mama gitu. Jadi mama yang memerintah, dia anak dara Jingga. Gitu. Ayahnya Majapahit. Jadi antara Minangkabau dengan Majapahit dengan perkawinan trapeling perkawinan ini sudah berkerabat ya. Sudah berkerabat. Nah, lalu Aditya Warman ketika balik mengkonsolidasi kerajaan-kerajaan kecil di pantai timur termasuk Sumatera Utara dan bagian tengah, dicegat oleh pemuka agama dan pemuka adat ini. Lalu menurut Asbir ada yang mencatat peristiwa ini yang lebih banyak, dipaksa Aditya Warman itu untuk melakukan perjanjian di Bukit Atar namanya. Dan perjanjian itu disebut dengan Sahifah Atar. Isi perjanjian itu adalah pendistribusian kekuasaan. Pendistribusian kekuasaan, raja dipersilahkan memerintah kerabat-kerabat di rantau. Sedangkan daerah luar dan rantaunya sebagai pusako Koto Piliang dan di Tanjung Nanampe dan Lubuk Nantigo sebagai pusako Bodi Caniago itu diperintah oleh penghulu. Lahirlah petiti ketika itu Luak Bapangulu Rajo Barantau Rantau Barajo.